Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, dan penuh inspirasi dan manfaat kebaikan. Oke, pada pagi hari ini, subuh hari ini ya, saya ingin sekali membahas satu topik yang sepertinya sekarang ini diperlukan ya untuk insan manusia di era yang sudah sangat tua ini ya, dengan banyaknya problematika, banyaknya permasalahan di dunia ini ya. Itu topik kita hari ini fleksibel lah gitu ya. Fleksibel lah sebagai individu pribadi dan individu sosial kayak gitu. Maksudnya gimana? Jadi mohon maaf lahir batin, mengupas sedikit dengan banyaknya kasus yang akhir-akhir ini terjadi tentang bunuh diri kayak gitu ya. Bunuh diri yang karena disebabkan bulian, disebabkan putus asa dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu saya agak tertarik untuk membahas ini, bukan untuk menggibah manusia-manusia yang sudah melakukan atau orang-orang yang sudah sangat disayangkan melakukan bunuh diri itu ya. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada teman saya yang menyampaikan bahwa ini orang-orang yang seperti ini itu pastinya mungkin tidak mempunyai tempat untuk curhat, tidak mempunyai tempat untuk berbagi kesulitannya atau beratnya permasalahan yang dialaminya kayak gitu, sehingga akhirnya menjadikan mereka terpaksanya melakukan bunuh diri kayak gitu ya. Tetapi kemudian saya waktu mendengar itu saya pikir juga ya mungkin ada benarnya kayak gitu. Tetapi kebetulan saya ini adalah orang yang merantau ya. Orang yang merantau itu identik dengan kemandirian, Masya Allah tabarakallah. Bukan karena kita ini pintar mandiri, bukan, tetapi memang Allah itu memberikan kita itu kemampuan sebenarnya untuk bertahan hidup juga sebagai manusia. Tinggal kita itu mengasahnya atau tidak, dalam artian mandiri itu tadi kayak gitu. Tetapi bukan berarti mandiri yang egois ya, yang tidak membutuhkan orang lain, tidak juga. Jadi kenapa topik kita tadi itu fleksibel kayak gitu. Jadi kayak yang tadi diulas, mungkin terjadinya bundir itu tadi karena tidak bisa bercerita dengan orang lain. Sekarang kita berpikir, oke, beberapa manusia mungkin akan lega dengan bercerita kepada orang lain. Mungkin kita ambil saja namanya si A kayak gitu ya. Si A itu stres, depresi dan sebagainya, atau mempunyai masalah yang cukup serius kayak gitu. Terus karena dia mempunyai sahabat si B, si C dan si D, dia akan merasa lega dan tidak terbebani dengan masalahnya karena sudah bisa bercerita. Karena sebenarnya manusia itu cukup unik ya. Uniknya begini, sebenarnya dengan bercerita saja mereka sudah merasa masalahnya selesai. Padahal dengan bercerita ke orang, terkadang masalah itu bukan selesai, cuman seperti kesannya selesai karena tidak ditampung sendiri kayak gitu. Pertanyaannya gitu ya, bila si A tadi pas si B, misalnya si B, si C, dan si D pada suatu saat tidak ada di tempat A atau ada di tempat yang dekat tetapi tidak punya waktu luang untuk mendengarkan curhatnya si A tadi, atau tidak bisa mempunyai kesempatan yang untuk menolong si A tadi dalam arti menguatkan, biasanya si A pastinya akan lebih depresi karena biasanya mempunyai efek tergantung itu tadi, tergantung untuk bercerita, tergantung untuk menyampaikan semua permasalahannya kepada sahabat-sahabatnya atau keluarganya atau siapapun yang dirasa memiliki kedekatan hati dengannya kayak gitu. Jadi bisa jadi malah pelaku-pelaku bundir itu adalah sebenarnya orang-orang yang mempunyai beberapa komunitas teman-teman dekat, dan pas peristiwa itu terjadi, teman-teman dekat yang biasa menguatkannya itu pas tidak ada di tempat atau tidak mempunyai waktu luang untuk bisa mendengarkan curhatannya kayak gitu ya. Jadi fleksibel lah, terkadang kita memang perlu menyampaikan atau merasa ketergantungan kepada orang lain untuk bercerita di saat kita memang kayaknya lagi penat banget, kita mungkin butuh cerita, tetapi kita juga harus melatih diri kita di suatu saat kita harus bisa juga untuk tidak perlu bercerita tentang
masalah yang kita alami kayak gitu ya, atau pemikiran-pemikiran yang mengganggu pemikiran kita kayak gitu, sehingga kita itu insya Allah, masya Allahnya, mudah-mudahan akan juga mempunyai sifat yang lebih kuat gitu ya, untuk menjalani semua hal yang mungkin kita pastinya sebagai manusia pasti semua akan ada kadang-kadang yang kita sebut sebagai masalah. Mungkin masalah bagi kita tapi bagi orang lain tidak masalah. Jadi masalah itu kan sebenarnya subjektif ya. Terkadang bagi kita itu suatu masalah yang besar, tetapi bagi orang lain, karena egosentrisnya semua orang itu pasti punya ya, sifat egois itu, semua orang itu terkadang sebenarnya kenyataannya tidak akan pernah benar-benar merasakan kesulitan orang lain itu sebagai sebuah masalah baginya kayak gitu, kecuali kesulitan orang lain itu sudah menjadi gangguan atau kesulitan untuk dirinya juga, barulah dia akan merasa itu sebuah masalah kayak gitu. Jadi kadang kita tidak perlu lagi juga untuk bercerita kepada orang lain. Cobalah bercerita hanya kepada Tuhan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini harus diartikan secara secara luas ya, bukan berarti saya ingin menyampaikan bahwa kita itu harus menjadi makhluk yang individualisme, yang tidak memerlukan orang lain, yang tidak berinteraksi dengan orang lain. Tentu tidak seperti itu. Maksudnya kita harus bisa fleksibel, tidak mempunyai sifat tergantung, tapi tidak juga menjadi individu yang individualis, yang tidak pernah melibatkan orang lain dalam urusan-urusan kita. Jadi kita harus menjadi individu pribadi, juga individu sosial yang baik. Sekalian kita melatih diri kita untuk mempunyai sifat yang tawakal kepada Allah di saat kita itu diuji sesuatu gitu ya, walaupun mungkin itu pastinya tidak mudah. Saya sendiri juga masih dalam proses belajar kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan vlog ini gitu ada manfaat kebaikannya, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk mengejat pelaku-pelaku bundir kayak gitu ya. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan pengampunan, dan mudah-mudahan para orang tua juga lebih respect kepada anak-anaknya ya, maksudnya harus mendalami banget karakter putra-putrinya sehingga bisa diarahkan dengan yang lebih positif kayak gitu ya. Jadi dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya semua permasalahan itu tetap akan menjadi masalah, tetapi kunci dari semua masalah itu Allah yang akan melapangkan dada. Jadi kadang-kadang masalahnya itu mungkin sama ya, tetapi Allah kalau sudah melapangkan dada seseorang, di situ ada kesabaran dan di situ ada tawakal. Ya, mungkin segitu dari saya, sekian dari saya. Banyak maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan, murni dari saya, dan bila ada kebaikannya, semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat subuh yang baik, subuh yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.